Mentari pagi merayap pelan di atas langit Sidoarjo, menyapu lembut bangunan-bangunan di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga, Smanor. Embusan angin membawa aroma dedaunan yang masih basah oleh embun, menciptakan suasana syahdu yang menyelimuti sekolah itu. Para siswa berkumpul di halaman utama, wajah mereka dipenuhi binar semangat yang menyala. Di kejauhan, suara langkah-langkah ringan bergema di antara lorong-lorong sekolah, seolah menyambut momen istimewa yang akan segera tiba. Deru kendaraan dinas mulai terdengar mendekat, membelah keheningan pagi yang masih menyisakan jejak kesejukan. Dari dalam mobil hitam berplat khusus, seorang pria melangkah keluar dengan penuh wibawa. Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, hadir dengan senyum hangat yang merekah di wajahnya. Matanya menelusuri pemandangan di sekitarnya, meresapi energi muda yang berpendar di setiap sudut sekolah itu. Udara pagi yang segar seolah menjadi saksi bisu kedatangannya, menyatu dengan debaran hati para siswa yang penuh harap. Senyum-senyum tulus mengiringi langkahnya saat ia berjalan melewati barisan siswa yang telah bersiap menyambut. Beberapa di antara mereka mengenakan jaket olahraga dengan warna-warna cerah, mencerminkan kebanggaan atas cabang olahraga yang mereka tekuni. Tatapan mereka penuh kekaguman, bukan hanya karena sosok yang berdiri di hadapan mereka, tetapi juga karena harapan yang ia bawa. Gibran melambaikan tangan, menyapa mereka satu persatu, seolah ingin merasakan semangat juang yang selama ini mereka jaga. Di tengah keramaian, seorang gadis muda dengan rambut terikat rapi berdiri sedikit lebih ke depan. Matanya berbinar, wajahnya menyiratkan antusiasme yang tak terbendung. Tangannya mengepal ringan di sisi tubuhnya, seakan menahan luapan perasaan yang hampir tak tertahan. Ia adalah salah satu atlet renang berbakat di Smanor, dan hari ini menjadi hari yang begitu istimewa baginya. Bukan sekadar karena kunjungan orang nomor 2 di negeri ini, tetapi juga karena ia ingin menyampaikan impiannya langsung kepada sosok yang mungkin bisa mewujudkannya. Gibran melangkah lebih dekat ke arah siswa-siswa yang berbaris rapi. Tatapannya lembut, penuh perhatian, seolah ingin membaca cerita di balik setiap wajah yang ia temui. Ia berhenti di hadapan gadis muda itu, menatapnya dengan senyum yang menenangkan. Sejenak, waktu terasa melambat. Gadis itu menghirup napas dalam-dalam, merasakan debar jantungnya yang semakin cepat. Ada sesuatu dalam sorot mata Wapres yang membuatnya merasa dipahami, seakan perjuangan dan harapan yang selama ini ia genggam begitu berarti. Hembusan angin pagi menyibakkan beberapa helai rambut gadis itu, membuat suasana terasa semakin dramatis. Dalam hatinya, ia bertekad untuk berbicara, untuk menyampaikan mimpi yang selama ini terpendam. Namun, sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, Gibran sudah lebih dulu membuka suara. "Kamu atlet renang, ya?" tanyanya dengan nada hangat. Gadis itu mengangguk pelan, merasa dadanya bergetar hebat oleh kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dalam sekejap, suasana di sekitar mereka terasa begitu intim, seakan hanya ada mereka berdua dalam dimensi waktu yang berbeda. Di antara puluhan pasang mata yang memperhatikan, percakapan singkat itu membentuk ikatan yang tak kasat mata. Gadis itu akhirnya memberanikan diri berbicara, menyampaikan harapannya tentang fasilitas renang yang lebih baik di Smanor. Gibran mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, menunjukkan bahwa setiap kata yang diucapkan benar-benar ia resapi. Saat percakapan berakhir, senyum Gibran semakin mengembang. "Terima kasih sudah berbagi. Aku janji, ini tidak akan sekadar menjadi kunjungan biasa," ucapnya. Kata-kata itu menggema di hati gadis itu, menghangatkan semangatnya. Seperti sinar mentari yang mulai naik ke langit. Di kejauhan, suara sorakan kecil terdengar, menandakan bahwa momen ini bukan hanya berarti bagi seorang atlet muda, tetapi juga bagi seluruh siswa yang berharap akan masa depan yang lebih cerah bagi dunia olahraga di Indonesia. Mentari semakin meninggi, menebarkan kehangatan di setiap sudut halaman sekolah. Angin berhembus perlahan, membawa aroma rumput basah yang berpadu dengan semangat para siswa. Suasana di Smanor masih dipenuhi euforia setelah pertemuan singkat antara wakil presiden dan gadis muda berbakat itu. Tatapan penuh harapan tergambar jelas di wajah setiap atlet yang berdiri tegak di bawah langit biru. Gibran melangkah pelan, menyusuri koridor yang dipenuhi pajangan foto-foto atlet berprestasi. Setiap gambar bercerita tentang perjalanan panjang para siswa yang telah mengharumkan nama sekolah ini.
Dalam diam, ia mengagumi bagaimana tempat ini bukan sekadar sekolah, melainkan rumah bagi mimpi-mimpi besar yang tengah tumbuh. Langkahnya terhenti di depan sebuah papan penghargaan. Jemarinya menyentuh kaca yang melindungi medali dan trofi yang berjejer rapi. Seakan merasakan semangat yang tersimpan dalam setiap pencapaian, ia tersenyum kecil. Di sampingnya, seorang pelatih senior berdiri dengan bangga. Smanor bukan hanya tempat belajar, tetapi juga arena pembentukan karakter. Setiap siswa di sini telah melewati perjuangan panjang sebelum akhirnya diterima, ucapnya dengan nada lembut namun penuh keyakinan. Gibran menoleh, menatap pelatih itu dengan penuh ketertarikan. Kata-kata itu mengingatkannya pada perjalanan hidupnya sendiri, bagaimana kerja keras dan ketekunan selalu menjadi kunci menuju keberhasilan. Tak jauh dari sana, gadis muda yang sebelumnya berbicara dengan Wapres masih terpaku di tempatnya. Dadanya masih berdebar, bukan karena kelelahan, melainkan oleh sesuatu yang lebih dalam. Percakapannya tadi masih terngiang, menghangatkan hatinya dengan cara yang sulit dijelaskan. Seumur hidupnya, ia belum pernah merasa sedekat ini dengan kesempatan untuk mengubah sesuatu. Tatapan Gibran saat mendengarkannya bukan sekadar perhatian biasa, melainkan janji tak terucapkan bahwa impian para atlet muda di sini akan diperjuangkan. Seorang teman menyenggol pelan lengannya, membuyarkan lamunannya. "Kamu benar-benar berani tadi," bisiknya dengan kagum. Gadis itu tersenyum tipis, matanya kembali mengikuti sosok Gibran yang kini melanjutkan langkahnya menuju arena latihan. Di sana, beberapa atlet tengah melakukan pemanasan, otot-otot mereka menegang dalam keseriusan. Setiap gerakan memancarkan dedikasi yang tak tergoyahkan. Gibran berdiri di tepi lapangan, mengamati latihan dengan penuh minat. Dari ekspresinya, tampak jelas bahwa ia memahami betapa berharganya setiap tetes keringat yang jatuh di tempat ini. Seorang atlet muda melesat dalam lintasan lari, kecepatannya nyaris seperti angin. Sorot matanya tajam, seolah dunia di sekelilingnya menghilang, menyisakan hanya garis finish sebagai tujuan. Gibran tersenyum, merasa seakan melihat cerminan masa kecil para atlet profesional yang kini mengharumkan nama bangsa. Saat itu, sang gadis mendekat tanpa sadar, langkahnya ringan, hampir tanpa suara. Hatinya terasa begitu penuh dengan sesuatu yang sulit dijelaskan, perpaduan antara kebanggaan, harapan, dan mungkin sedikit rasa kagum. Ia berdiri tak jauh dari Wapres, membiarkan dirinya larut dalam keheningan yang berbicara lebih banyak dari kata-kata. Angin kembali berhembus, memainkan helaian rambutnya yang terlepas dari ikatan. Matahari perlahan mulai condong, menebarkan sinar keemasan yang semakin menghangatkan suasana. Gadis itu menarik napas dalam, lalu menguatkan hatinya. Ia tahu, hari ini bukan hanya tentang kunjungan seorang pejabat negara, melainkan tentang awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah masa depan mereka, dan mungkin juga hatinya sendiri. Langit siang mulai berpendar lembut, menghamparkan cahaya keemasan yang jatuh di setiap sudut Smanor. Udara masih menyisakan kesejukan pagi, meski matahari perlahan meninggi. Di antara bangunan sekolah yang sederhana, suara langkah wakil presiden menggema pelan, menyusuri koridor menuju arena latihan utama. Matanya menelisik setiap detail di sekelilingnya, seakan ingin benar-benar memahami tempat yang menjadi saksi lahirnya para atlet berbakat. Tak jauh darinya, gadis muda yang tadi berbicara dengannya berjalan dalam diam, membiarkan debaran jantungnya berdetak tanpa irama yang pasti. Sejak momen singkat itu, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Sorot mata pria itu bukan sekadar tatapan biasa, melainkan janji yang tersirat, seolah ia benar-benar mendengarkan bukan hanya kata-katanya, tetapi juga harapannya. Ketika mereka tiba di area latihan angkat besi, seorang pelatih tua dengan wajah penuh pengalaman menyambut dengan senyum ramah. Di hadapannya, beberapa atlet sedang berlatih, mengangkat beban dengan ekspresi penuh tekad. Namun, di sela latihan, suara gesekan logam terdengar lebih tajam dari biasanya. Gibran memperhatikan dengan seksama, lalu mendekat untuk melihat lebih jelas. Apakah ini masih layak digunakan? Tanyanya, menatap pelatih yang kini tersenyum getir. Sudah bertahun-tahun kami memakai ini, Pak, jawab pelatih itu pelan. Beberapa bagian sudah aus, tapi anak-anak di sini tidak pernah mengeluh. Mereka hanya ingin terus berlatih. Ada nada bangga dalam suaranya, tetapi juga terselip harapan yang belum terucapkan.
Gibran meraih batang besi yang telah mulai berkarat, merasakannya di antara jemarinya. Sejenak, pikirannya melayang jauh, membayangkan bagaimana para atlet ini berjuang dengan segala keterbatasan. Di sampingnya, gadis itu menatapnya dengan hati yang entah mengapa terasa semakin dekat. Ada sesuatu dalam dirinya yang begitu ingin percaya bahwa kehadiran pria itu bukan sekadar formalitas belaka. Tanpa sadar, mata mereka bertemu sesaat. Waktu terasa berhenti. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya ada perasaan yang menggantung di antara mereka. Gadis itu ingin berkata sesuatu, tetapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Gibran, seakan mengerti, hanya memberikan senyum tipis yang terasa begitu menenangkan. Suara dentingan besi membuyarkan keheningan. Seorang atlet menurunkan beban dengan napas berat, keringat mengalir di pelipisnya. Gibran menarik napas dalam, lalu berujar dengan nada yang penuh kepastian, "Kita akan perbaiki ini. Mereka layak mendapatkan yang lebih baik." Gadis itu menatapnya dalam diam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa yakin bahwa seseorang benar-benar mendengar suara hatinya. Angin berhembus lembut, membawa kehangatan yang tak hanya terasa di kulit, tetapi juga di dalam hati yang mulai terbuka. Mentari siang menebarkan sinarnya, menciptakan bayangan panjang di atas lapangan tempat para atlet muda berlatih. Udara mulai menghangat, namun semangat yang menyelimuti Smanor terasa jauh lebih membakar. Setelah meninjau fasilitas angkat besi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melangkah menuju aula utama, tempat sesi diskusi dengan para siswa akan berlangsung. Langkahnya tenang, penuh keteguhan, namun di hatinya, percakapan singkat dengan gadis muda tadi masih terngiang, seperti nada lembut yang terus berulang dalam pikirannya. Di dalam aula, para atlet duduk dengan rapi, tatapan mereka dipenuhi harapan yang membuncah. Beberapa dari mereka menggenggam erat lembaran kecil berisi catatan aspirasi yang ingin disampaikan. Gadis yang sejak tadi mengikuti setiap langkah Wapres juga duduk di antara mereka, tangannya mengepal di atas pangkuannya. Jantungnya masih berdetak tak beraturan sejak pertemuan singkat tadi. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu yang tak bisa ia lupakan, sebuah kepastian yang terasa begitu nyata. Gibran menatap para siswa dengan penuh perhatian. "Saya datang ke sini bukan hanya untuk melihat," ucapnya, suaranya dalam dan tenang. "Saya ingin mendengar langsung dari kalian. Apa yang kalian butuhkan? Apa yang bisa kami lakukan untuk mendukung mimpi kalian?" Suasana sejenak hening. Para siswa saling bertukar pandang sebelum akhirnya seorang atlet angkat besi mengangkat tangan. "Kami ingin peralatan yang lebih baik, Pak. Kami siap berlatih keras, tapi alat yang ada sudah terlalu tua," katanya, suaranya penuh ketulusan. Seorang pelari jarak jauh menambahkan, "Lintasan lari kami sudah mulai retak. Kadang, kami harus ekstra hati-hati saat berlatih agar tidak cedera." Lalu, dari sudut ruangan, suara lembut namun penuh keyakinan terdengar. Gadis itu akhirnya memberanikan diri berbicara. "Kami, para atlet renang, masih harus berlatih di luar sekolah karena Smanor belum memiliki kolam renang yang layak," katanya. "Kami ingin tempat di mana kami bisa berlatih setiap hari tanpa harus menumpang di tempat lain." Gibran menatapnya, matanya sejenak tertahan pada wajah gadis itu. Ada keteguhan di sana, keberanian yang menyentuh sesuatu di dalam dirinya. "Kamu atlet renang, kan?" tanyanya, meski ia sudah tahu jawabannya. Gadis itu mengangguk pelan. "Saya ingin Smanor memiliki fasilitas yang cukup agar kami bisa bersaing dengan yang lain. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua atlet di sini." Keheningan menyelimuti ruangan, seolah setiap orang di sana bisa merasakan betapa dalamnya keinginan itu. Gibran menarik napas panjang, lalu mengangguk. "Kita akan cari solusi. Saya tidak ingin janji ini hanya tertulis di atas kertas," katanya, suaranya hangat namun penuh ketegasan. Tatapan mereka kembali bertemu. Sekali lagi, waktu terasa melambat. Ada sesuatu dalam sorot mata gadis itu yang membuat Gibran merasa bahwa dirinya tidak bisa mengecewakan harapan ini. Bahwa ini bukan sekadar kunjungan biasa. Di luar, angin berhembus lembut, membawa bisikan mimpi-mimpi yang mulai menemukan tempatnya. Gadis itu tersenyum kecil, tidak tahu pasti mengapa, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa sesuatu akan benar-benar berubah. Langit mulai beranjak jingga saat matahari perlahan merunduk ke peraduannya. Cahaya lembut menyelimuti Smanor, menciptakan siluet indah di sepanjang koridor yang menghubungkan aula dengan lapangan utama.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih berada di sekolah itu, menyempatkan diri meninjau beberapa area lainnya sebelum akhirnya beristirahat sejenak di taman kecil di tepi lapangan. Angin sore berembus pelan, membawa aroma rumput yang mulai melembab. Tak jauh dari tempatnya duduk, gadis muda itu berjalan perlahan, membiarkan langkahnya mengikuti ritme hatinya yang tak beraturan. Sejak pertemuan tadi di aula, ada perasaan tak terjelaskan yang menyelusup dalam dirinya. Entah karena keteguhan pria itu dalam menanggapi aspirasi mereka atau karena caranya menatap seakan benar-benar memahami isi hatinya. Ia ragu sejenak, namun akhirnya memberanikan diri melangkah lebih dekat. Gibran menoleh, tersenyum tipis saat melihatnya datang. "Kamu masih di sini?" tanyanya dengan nada lembut. Gadis itu mengangguk, lalu tanpa sadar ikut duduk di bangku kayu di sampingnya. "Saya ingin mengucapkan terima kasih," ucapnya, suaranya nyaris tenggelam dalam gemuruh pelan angin senja. "Untuk apa?" Gibran bertanya, tatapannya tetap teduh. "Untuk mendengarkan," jawabnya. Tidak banyak orang yang benar-benar mau mendengar. Kebanyakan hanya datang, bertanya, lalu pergi tanpa benar-benar peduli. Gibran terdiam sejenak, lalu menatap langit yang mulai berubah warna. "Saya tidak ingin seperti itu," katanya akhirnya. "Setiap mimpi layak didengar, dan saya ingin memastikan bahwa apa yang saya dengar tidak hanya berakhir sebagai kata-kata kosong." Gadis itu tersenyum kecil, lalu menunduk, membiarkan jari-jarinya bermain dengan ujung jaket olahraganya. "Saya selalu percaya bahwa olahraga bukan hanya tentang menang atau kalah," katanya lirih. "Tapi tentang kesempatan, tentang tempat di mana kami bisa menunjukkan siapa diri kami sebenarnya." Gibran menoleh, memperhatikan wajahnya yang diterpa cahaya senja. Ada sesuatu dalam kata-kata gadis itu yang membuatnya teringat pada perjalanan panjang yang pernah ia lalui. Perjuangan, pengorbanan, dan harapan yang terkadang terasa begitu jauh dari genggaman. "Dan kamu ingin kesempatan itu?" tanyanya perlahan. Gadis itu menatapnya, dan untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar dilihat, bukan hanya sebagai seorang atlet, tetapi sebagai seseorang dengan impian yang nyata. "Lebih dari apapun," ucapnya dengan keyakinan penuh. Keheningan menyelimuti mereka, namun bukan keheningan yang canggung, melainkan ketenangan yang penuh makna, seakan kata-kata tak lagi dibutuhkan untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan saat itu. Di kejauhan, matahari semakin tenggelam, meninggalkan semburat keemasan di langit barat. Angin sore berhembus, membawa harapan yang terasa lebih dekat dari sebelumnya. Dan di antara dua hati yang baru saling mengenal, ada sesuatu yang mulai tumbuh, pelan tapi pasti, sesuatu yang lebih dari sekadar janji untuk masa depan olahraga, tetapi juga tentang bagaimana dua jiwa bisa saling memahami di tengah perbedaan dunia mereka. Senja telah berlalu, menyisakan langit yang mulai kelam dengan bintang-bintang kecil bermunculan perlahan. Lampu-lampu di Smanor menyala temaram, menerangi jalur setapak yang mengarah ke asrama para atlet. Malam membawa keheningan yang berbeda, namun bagi gadis itu, pikirannya masih dipenuhi oleh percakapan di taman sore tadi. Kata-kata wakil presiden masih terngiang, menghangatkan hatinya dengan cara yang sulit dijelaskan. Langkahnya ringan saat menyusuri koridor, membiarkan udara malam yang sejuk membelai wajahnya. Tanpa sadar, ia berhenti di dekat jendela besar yang menghadap ke lapangan. Dari kejauhan, ia melihat sosok Gibran masih berdiri di sana, menatap langit yang mulai bertabur bintang. Ada sesuatu dalam cara pria itu berdiri, tatapan matanya yang menerawang jauh, seolah memikirkan sesuatu yang begitu dalam. Dorongan aneh di hatinya membuat gadis itu melangkah mendekat, nyaris tanpa suara. Ia ragu sejenak, tetapi entah mengapa, ada keberanian yang muncul dari dalam dirinya. "Masih di sini," suaranya terdengar pelan, hampir seperti bisikan yang terbawa angin malam. Gibran menoleh, sedikit terkejut, namun senyum lembutnya segera muncul. "Sulit rasanya pergi saat masih banyak yang harus dipikirkan," jawabnya. Gadis itu mengangguk pelan, lalu berdiri di sampingnya, membiarkan keheningan menemani mereka. Udara malam begitu dingin, namun kehadiran pria itu justru membawa kehangatan yang aneh dalam dirinya. "Apa yang sedang dipikirkan?" tanyanya, penasaran dengan ekspresi pria itu yang tampak lebih tenang dibandingkan siang tadi. Gibran menarik napas dalam sebelum menjawab, "Tentang janji. Tentang bagaimana saya harus memastikan semua ini bukan sekadar kunjungan seremonial." Gadis itu tersenyum kecil. "Saya percaya, Anda bukan orang yang hanya datang lalu pergi begitu saja.
Mata Gibran beralih padanya, menatap dengan sorot yang sulit diartikan. "Kamu yakin?" tanyanya pelan, seolah ingin menguji keyakinan gadis itu. Tanpa ragu, ia mengangguk. "Dari cara Anda mendengar, dari cara Anda menatap, dari cara Anda berbicara tadi. Itu lebih dari sekadar formalitas," ucapnya tulus. Angin berembus pelan, membawa kesunyian yang terasa. Berbeda kali ini, mata mereka bertemu dalam keheningan, seakan ada sesuatu yang tersampaikan tanpa perlu diucapkan. Gadis itu merasakan debar di dadanya semakin kuat, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Gibran akhirnya tersenyum, bukan hanya sekadar senyum formal, tetapi sesuatu yang lebih dalam, seperti seseorang yang menemukan pemahaman yang tidak ia duga. "Terima kasih sudah percaya," ucapnya lirih. Gadis itu tidak menjawab, hanya membiarkan keheningan berbicara. Dalam momen itu, mereka bukan lagi seorang wakil presiden dan seorang atlet muda, melainkan dua jiwa yang saling memahami dalam cara yang tidak biasa. Bintang-bintang semakin banyak menghiasi langit, dan di antara mereka, ada sesuatu yang perlahan mulai tumbuh, bukan sekadar harapan, tetapi juga perasaan yang lebih dalam dari sekadar pertemuan singkat di sebuah sekolah olahraga. Malam semakin larut, tetapi di halaman Smanor, waktu seolah berhenti. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah yang mulai basah oleh embun. Di bawah kilau lampu yang temaram, Gibran dan gadis itu masih berdiri di tempat yang sama, membiarkan keheningan berbicara lebih banyak dari kata-kata. Tatapan pria itu masih terarah pada bintang-bintang yang bertaburan di langit, sementara gadis di sampingnya sesekali melirik dengan perasaan yang sulit ia kendalikan. Ada sesuatu yang begitu berbeda dalam dirinya malam ini, sesuatu yang menghangatkan hati, meski udara terasa dingin menusuk. "Besok saya harus kembali ke Jakarta," suara Gibran akhirnya memecah keheningan, nada suaranya tenang, namun ada sesuatu yang tersirat di dalamnya. Gadis itu mengangguk pelan. Ia tahu sejak awal pria itu tidak akan berada di sini selamanya, tetapi mendengar kata-kata itu tetap meninggalkan rasa aneh di dadanya. "Apa yang paling Anda ingat dari kunjungan ini?" tanyanya, berusaha mengalihkan perasaannya yang mulai tak menentu. Gibran menoleh, menatapnya dalam. "Percakapan kita," jawabnya tanpa ragu. "Dan bagaimana seseorang di sini mengingatkan saya bahwa mimpi itu harus diperjuangkan, bukan sekadar dijanjikan." Pipi gadis itu terasa hangat. Ia menunduk, menyembunyikan senyum kecil yang muncul tanpa ia sadari. "Saya hanya ingin percaya bahwa kata-kata Anda bukan sekadar angin lalu." Gibran terdiam sesaat, lalu dengan gerakan perlahan, ia meraih jemari gadis itu, menggenggamnya dengan lembut namun penuh kepastian. Sentuhan itu begitu singkat, tetapi cukup untuk membuat detak jantungnya berpacu lebih cepat. "Saya bukan orang yang akan mengingkari janji," ucap Gibran, suaranya rendah, nyaris seperti bisikan. "Dan saya ingin kamu juga percaya bahwa setiap pertemuan memiliki maknanya sendiri." Gadis itu menatap jemari mereka yang saling bersentuhan, hatinya bergetar hebat. Ia ingin berbicara, tetapi kata-kata seakan tertahan di tenggorokannya. Ia hanya bisa membiarkan perasaan itu menyusup perlahan, menelusuri ruang-ruang hatinya yang belum pernah tersentuh sebelumnya. Angin kembali berhembus, membawa dedaunan kering yang jatuh di sekitar mereka. Malam terasa lebih hangat, bukan karena udara, tetapi karena sesuatu yang kini tumbuh di antara dua hati yang tak pernah menyangka akan menemukan satu sama lain dalam situasi seperti ini. Gibran melepaskan genggamannya perlahan, tetapi kehangatan dari sentuhan itu masih tertinggal di kulit gadis itu. Ia menatapnya sejenak, lalu tersenyum lembut. "Terima kasih sudah mengingatkan saya akan sesuatu yang penting," ucapnya sebelum melangkah perlahan menuju mobil yang telah menunggu di kejauhan. Gadis itu hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan menjauh, tetapi kali ini, ia tahu pertemuan mereka bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang mungkin akan mengubah caranya melihat dunia, atau bahkan, mengubah cara hatinya berdetak. Fajar menyingsing perlahan, membiaskan warna keemasan di ufuk timur. Cahaya lembut menyelinap melalui jendela kamar asrama, menghangatkan wajah gadis itu yang masih terpejam. Namun, pikirannya sudah terjaga sejak dini hari, memutar kembali setiap momen yang terjadi semalam. Sentuhan jemarinya masih terasa di kulitnya, seolah kehangatan itu belum benar-benar pergi. Ia menghela napas panjang, lalu bangkit dari tempat tidur, melangkah menuju jendela dan menatap lapangan yang kini sunyi.
Tidak ada lagi sosok pria itu di sana. Tidak ada lagi tatapan penuh arti atau suara yang begitu menenangkan. Yang tersisa hanyalah ingatan yang terus melekat, menyelinap ke dalam relung hatinya yang belum pernah tersentuh oleh perasaan seperti ini sebelumnya. Di luar, suasana Smanor mulai kembali seperti biasa. Para atlet sudah memulai latihan pagi mereka, suara sepatu beradu dengan lintasan lari, serta dentingan besi dari area angkat berat. Namun, bagi gadis itu, ada sesuatu yang berbeda, seakan ada bagian dari dirinya yang terbawa pergi bersama pria itu. Langkahnya ringan saat ia berjalan ke taman kecil di dekat lapangan, tempat mereka berbincang semalam. Ia duduk di bangku kayu yang sama, membiarkan angin pagi membelai wajahnya. Matanya tertuju pada jejak samar di tanah, bekas langkah seseorang yang kini telah pergi. Tiba-tiba, suara pelatihnya terdengar dari kejauhan, membuyarkan lamunannya. "Jangan termenung terlalu lama, nanti kau tertinggal oleh yang lain," ujarnya dengan nada bercanda. Gadis itu tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Saya hanya sedang mengingat sesuatu," jawabnya pelan. Pelatih itu menatapnya sejenak sebelum duduk di sampingnya. "Gibran meninggalkan sesuatu untukmu," katanya sambil menyerahkan sebuah amplop kecil berwarna putih. Jantungnya berdegup lebih cepat saat tangannya menerima amplop itu. Dengan hati-hati, ia membuka dan menemukan selembar kertas dengan tulisan tangan yang begitu rapi. "Terima kasih telah membuat kunjungan ini lebih bermakna. Percayalah, mimpi-mimpi kalian tidak akan diabaikan. Dan kau, tetaplah menjadi seseorang yang berani memperjuangkan apa yang kau yakini. Sampai kita bertemu lagi." Tangannya menggenggam kertas itu erat. Ada sesuatu dalam tulisan itu yang membuat dadanya hangat, seakan kata-kata tersebut bukan hanya janji, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam. Ia menatap langit, membiarkan perasaan itu mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Tidak ada kata pasti tentang apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang ia tahu, pertemuan mereka bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang akan terus ia ingat, bahkan mungkin, sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan biasa. Hari-hari berlalu, tetapi kehadiran pria itu masih tertinggal di setiap sudut Smanor. Setiap kali gadis itu melewati taman kecil di dekat lapangan, pikirannya kembali melayang ke malam penuh arti yang mereka habiskan bersama. Kata-kata dalam surat itu ia baca berulang kali, seolah mencari makna tersembunyi di baliknya. Sore itu, ia duduk di tepi kolam latihan luar sekolah, membiarkan kakinya menyentuh air yang dingin. Matahari perlahan tenggelam, menciptakan kilau keemasan di permukaan air. Jemarinya masih menggenggam surat itu, sementara pikirannya dipenuhi oleh sosok pria yang telah pergi, namun entah mengapa terasa begitu dekat. Suara ponselnya bergetar, membuyarkan lamunannya. Dengan cepat, ia meraih perangkat itu dan melihat nama pengirim pesan, nomor yang tidak dikenal. Namun, saat ia membacanya, jantungnya berdetak lebih cepat. Bagaimana latihan hari ini? Hanya 3 kata, tetapi cukup untuk membuatnya menahan napas. Ia menatap layar ponsel lama, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membalas pesan itu. "Cukup baik, tapi rasanya, ada yang berbeda sejak Anda pergi." Beberapa detik berlalu tanpa balasan, hingga akhirnya ponselnya kembali bergetar. "Saya juga merasakannya." Gadis itu tersenyum kecil, membiarkan jemarinya mengetik jawaban dengan hati-hati. "Apa yang Anda rasakan?" Pesan itu terkirim, tetapi tidak langsung mendapat balasan. Ia menunggu, membiarkan detik-detik berlalu dengan debaran yang semakin kuat di dadanya. Hingga akhirnya, ponselnya kembali menyala. Sesuatu yang tidak mudah dijelaskan. Tapi yang jelas, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Gadis itu menatap layar ponselnya lama, lalu tersenyum sambil menggigit bibirnya pelan. Perasaan itu nyata, bukan hanya dirinya yang merasakan ada sesuatu yang berubah sejak malam itu. Senja semakin meredup, meninggalkan langit yang perlahan berubah gelap. Namun di dalam hatinya, ada cahaya yang perlahan tumbuh, sebuah harapan yang belum berani ia namai, tetapi ia tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup mereka berdua selamanya.